Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar di rumah. Hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita. Masih berada di tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran ke-1 dengan muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 serta muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Masih bersama Anisha Miadi. Anak-anak, mari kita belajar untuk hari ini. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang dan jasa yang akan dijual. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, iklan pun sudah tersedia dengan berbagai jenisnya. Apa saja jenis iklan? Ayo kita cari tahu. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran atau iklan niaga, dan iklan layanan masyarakat. Sedangkan berdasarkan medianya, iklan dibedakan menjadi 2, yaitu iklan media cetak, di mana iklan ini tertulis atau tercetak pada media kertas ataupun media cetak yang lainnya, seperti pada koran, majalah, dan tabloid. Sedangkan iklan media elektronik, di mana informasi disampaikan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Berdasarkan luas areanya, iklan cetak dibedakan menjadi 3, yaitu iklan garis, iklan kolom, dan iklan display. Sedangkan berdasarkan tujuannya, iklan dibedakan menjadi 2, yaitu iklan komersial yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa, dan iklan non-komersial yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi terkait suatu hal, iklan yang bersifat pemberitahuan, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang iklan media cetak dan iklan media elektronik. Apa ya perbedaan dari kedua jenis iklan? Mari kita simak. Berikut adalah ciri-ciri dari iklan media cetak. Sifat dan bentuk iklan media cetak yaitu tertulis dan tercetak di kertas atau media cetak lainnya. Penulisan dibatasi oleh kolom dan halaman. Bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak cenderung formal, yaitu menggunakan bahasa resmi. Kalimat penulisannya bersifat panjang dan lebih terperinci. Anggota tubuh yang aktif, bahasa dapat ditangkap indera penglihat saja. Dan contoh iklan ini dapat kita temukan seperti di koran dan majalah, brosur, dan poster. Pada iklan media elektronik, sifat dan bentuknya tidak tercetak dan dalam bentuk digital, di mana penulisannya dibatasi oleh waktu, detik, menit, dan jam. Bahasa yang digunakan pada iklan media elektronik adalah bahasa formal dan non-formal, yaitu bahasa percakapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat penulisannya singkat, padat, sederhana, dan jelas. Hal ini berhubungan karena harga dari iklan media elektronik ini lebih mahal daripada iklan dengan media cetak. Anggota tubuh yang aktif, bahasa dapat ditangkap indera penglihat dan indera pendengar. Ini adalah salah satu kelebihan dari iklan media elektronik, di mana informasi disampaikan tidak hanya dalam bentuk audio saja, tetapi audio dan visual terdapat pada iklan jenis ini. Contoh iklan dalam media elektronik ini yaitu di radio, televisi, dan internet. Jenis iklan media cetak dan media elektronik kita kupas tuntas pada pertemuan kita untuk hari ini. Berikut adalah contoh jenis iklan media cetak dan iklan media elektronik, di mana kedua iklan ini merupakan iklan produk dari suatu obat gangguan pencernaan. Mari kita simak untuk iklan media elektronik seperti berikut. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi.
apalagi hunting kuliner pedas sama teman segeng. Tapi kalau kena mah, gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon, cepat redakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lambung. Isi dari iklan, baik itu iklan media cetak dan iklan media elektronik, dapat kita temukan jika kalian memahami kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut. Nah, pada kedua contoh iklan ini, kira-kira apa ya kata kuncinya? Dari kedua jenis iklan ini, kata kuncinya adalah cepat redakan sakit mah dan kembung. Anak-anak, tentu tidak enak bagi kita apabila kita mengalami gangguan pencernaan. Lalu, apa saja ya gangguan pencernaan yang dapat menyerang manusia? Berikut adalah beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. 1. Sakit gigi. Sakit gigi disebabkan karena terjadinya peradangan pada lapisan gigi akibat banyaknya sisa makanan yang tidak dibersihkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggosok gigi sehari 2 kali, yaitu ketika setelah makan dan sebelum tidur. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu rasa nyeri pada gusi dan gigi yang sedang mengalami radang. 2. Sariawan. Sariawan diakibatkan karena terjadinya luka atau infeksi pada mulut dan kekurangan vitamin C. Maka banyak-banyaklah makan sayur dan buah yang mengandung vitamin C, seperti pada jeruk. Jeruk sangat baik untuk mencegah sariawan. Gejala yang ditimbulkan adalah adanya luka berwarna putih pada mulut atau bibir yang disertai rasa perih. 3. Sembelit atau konstipasi. Sembelit disebabkan karena kita kurang minum, kurang mengonsumsi makanan berserat, yaitu sayur dan buah, serta pola makan yang kurang baik. Gejala penyakit ini adalah feses atau benja, keras, dan nyeri saat buang air besar. Berikutnya, gastritis. Gastritis merupakan infeksi bakteri akibat adanya luka pada lambung, terlambat makan, dan juga stres. Gejala yang ditimbulkan adalah nyeri pada perut dan terasa perih. Apendisitis atau usus buntu. Penyebab dari apendisitis adalah terjadinya peradangan pada usus akibat tersumbatnya umbai cacing atau appendix atau pangkal usus oleh zat asing. Gejala yang ditimbulkan adalah rasa nyeri pada perut bagian bawah yang sangat hebat hingga tak nyaman beraktivitas. Selanjutnya, diare. Diare disebabkan karena konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri. Oleh karena itu, kalian harap berhati-hati saat sedang jajan di luar. Apabila makanan yang kalian beli adalah makanan yang kurang bersih, misalnya seperti makanan yang dihinggapi lalat, kalian harus waspada dengan penyakit diare ini. Gejalanya adalah feses yang sangat encer dan sangat sering buang air besar. Nah, untuk penyakit diare ini biasanya ibu akan membuatkan kita larutan oralit, yaitu larutan yang terbuat dari gula dan juga garam untuk mengatasi diare. Selanjutnya, hepatitis. Hepatitis adalah infeksi virus hepatitis yang terjadi pada hati, di mana gejalanya adalah kulit akan menguning dan hati mengeras. Berikutnya, sakit mah. Mah disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Jadi, selain menyebabkan gastritis, ternyata pola makan yang tidak teratur juga dapat menyebabkan sakit mah, di mana gejala penyakit mah ini adalah nyeri pada perut, mual, dan disertai muntah. Hemoroid atau wasir. Penyebabnya adalah adanya pembengkakan pada pembuluh vena di anus. Dan gejalanya yaitu terjadi pendarahan setelah buang air besar dan ada benjolan keluar dari anus serta rasa gatal di sekitar anus. Kwashiorkor atau busung lapar. Penyakit ini diakibatkan karena kekurangan gizi, yaitu akibat kekurangan protein.
di mana gejalanya perut akan membusung atau membesar dengan badan yang sangat kurus. Penyakit kwashiorkor ini biasanya dialami oleh orang-orang yang dengan tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Nah, anak-anak, kita harus selalu bersyukur karena kita setiap hari mampu makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Jangan pernah kalian tidak menghabiskan makanan, karena di luar sana banyak anak-anak yang menderita penyakit ini. Lalu, apa saja penyebab sistem gangguan pencernaan pada manusia? Penyebabnya antara lain karena makan yang tidak teratur, bisa menyebabkan sakit mah dan juga gastritis. Mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dapat mengakibatkan penyakit diare. Mengonsumsi makanan yang telah basi. Makanan yang telah basi pasti akan terkontaminasi dengan bakteri, sehingga makanan itu akan bersifat racun. Jadi, waspada, apabila makanan itu sudah basi atau makanan yang sudah expired, maka jangan dimakan. 4. Kurangnya asupan makanan yang berserat. Makanan yang berserat dapat kita temukan pada sayur dan buah. Maka kita harus rajin mengonsumsi kedua jenis makanan ini agar kita tidak menderita sakit sembelit atau konstipasi. Lalu, bagaimana ya cara menjaga kesehatan organ pencernaan? Setelah kita tahu tadi faktor penyebab dari gangguan pencernaan pada manusia, nah ini adalah cara untuk menghindari penyakit-penyakit itu, yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Selalu makan 4 sehat, 5 sempurna, di mana makanan kita mengandung nasi, sayur, lauk, buah, dan juga susu sebagai pelengkapnya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan makanan dan minuman, menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta tidak jajan sembarangan. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Terdapat pada buku petik 5C kalian pada halaman 48-49, nomor 4. Mengisi teka-teki silang pada halaman 52, nomor 1. Halaman 52 nomor 2, halaman 53 nomor 4. Tugas pada hari ini terdapat 4 soal. Selamat belajar ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan semangat belajar di rumah. Karena pandemi belum berakhir, maka kita harus selalu menjaga kesehatan diri kalian dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan tak lupa menjaga jarak atau social distancing. Sampai jumpa pada pertemuan kita esok hari ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.